Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Raja Rimba 81. Kali ini saya akan membagikan tutorial tentang teknik pengadukan dengan menggunakan alat rotan ya. Beberapa video ke belakang ada yang menggunakan mixer ya, ada menggunakan centong sayur. Kali ini saya akan berbagi bagaimana teknik penggunaan rotan ya. Baik, kemudian seperti biasa ya, saya itu harus selalu nyaman. Pastikan posisi duduk kita ini nyaman ya, jadi tidak terlalu bawah, dia tidak terlalu tinggi. Nah, kalau ada ini ya, perhatikan, coba di sini. Ini ada tabung gas. Ini posisi pas ya dengan ember yang bekas cat ini. Jadi posisi duduk kita nyaman. Kemudian kalau saya suka ada ini pakai dinding belakang ya, suka agak sender gini biar santai gitu, karena kalau nggak pas ya bahaya tulang punggung kita ini bisa sakit ya kalau posisi rotan ini. Baik, saya akan langsung resep dagang saya ya. Jadi salah satu resep dagang saya ini saya bagi-bagi. Jadi akan saya buat resep 4 kilo tepung terigu ya. Tepung terigu saya menggunakan segitiga kemasan ya, segitiga kemasan yang biasa. Kemudian pastikan ya kalau beli tepung terigu itu ini tadi udah dipotong ya. Jadi kalau misalkan ini kita pijit ya. Nah, kalau dipijit misalkan udaranya masih utuh, nah itu posisi bagus ya. Dipastikan bagus ya. Jadi kalau misalkan kita dipijit udah keluar udara, nah itu kita hindarin ya. Kita pilih yang masih ada udaranya ya, karena itu sangat ngaruh juga ya. Kalau udah masuk angin biasanya kurang bagus. Nah, itu salah satu trik untuk mendapatkan terigu yang bagus. Kemudian pastikan kalau saya itu biasa ada file khusus ya. Jadi ini khusus bumbu-bumbu yang di dalam. Jadi tidak berantakan kemana-mana ya. Jadi setiap kita penggunaan ini rapi ya, tersimpan dengan bagus. Baik, fokus ke sini ya. Langkah selanjutnya sebelum kita mengerjakan sesuatu itu pastikan dulu ya bahan dan alat harus sudah siap. Pastikan menggunakan alat timbangan ya supaya selalu konsisten hasilnya. Baik, perhatikan fokus. Saya akan gunakan dayung ini ya. Dayung ini kurang lebih 1100 mili ya, udah saya ukur. Kita masukkan 3 gayung dulu ya, berarti 3300 mili. Kita hitung. 1 2 3 ya. Nah, yang satu sisihkan dulu. Nah, ini kan kita mau bikin 4 kilo tepung ya. Jadi yang 3 gayung masukin, yang 1 gayung sisihkan dulu ya. Nah, jadi yang 3 gayung masukin, yang 1 gayung sisihkan dulu. Baik, langkah selanjutnya gunakan gula pasir ya. Gula pasir ini saya gunakan 600 gram ya. Jadi 150 kali 4 ya 600 gram ya. Kita masukin semua. Kemudian kita akan gunakan garam. Garam saya pakai kira-kira 1 sendok teh mucung ya. Masukin. Terus vanili saya pakai 1 sendok teh mucung ya. Kita menggunakan vanili larong. Masukin. Terus gunakan susu bubuk ya. Kasih 4 sendok teh ya. 1 2 3 4. Kemudian ini ada telur yang udah saya mixer tadi ya, saya masukin ke sini semuanya. Ini telur ya, saya tadi mixer dulu supaya putih telur sama kuning telurnya itu menyatu ya. Karena ini salah satu juga supaya bau amis itu
berkurang ya kalau kita mixer. Oke, perhatikan selanjutnya. Posisikan nyaman ya, posisi badan kita ini. Putar terlebih dahulu ke kanan atau ke kiri, bolak-balik ya. Pastikan gula larut ya. Posisi duduk perhatikan sekali lagi harus nyaman ya, harus badan kita ini harus sehat. Karena takut keseleo tulang punggung kita ini ya kalau menggunakan rotan. Oke, kalau udah larut ya, pastikan ini larut dulu ya, semua gula sama yang lain-lainnya larut. Kemudian masukin tepung terigunya semuanya ya. 1 2 3 ya. 4 ya. Ini rotan ini jangan diangkat dulu ya, diputer aja dulu, diputer bolak-balik ya sampai air menyatu. Jadi jangan diangkat dulu ya. Oke, bisa ke kiri, ke kanan silahkan, bolak-balik ya. Ya, ini adonan belum kalis ya. Sekali lagi ilmu ngadon itu harus kenal dengan kata kalis ya. Nah ini masih gumpalan gini ya. Oke, kita pinggirnya dirapihkan. Siap ya, kita akan olahraga ya. Strong. Ya biar pemanasan dulu. Siap-siap ngopi dulu lah. Alhamdulillah nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan jadi ya. Perhatikan tekniknya gini ya. Jadi ada gerakan fokus ke tangan ya. Jadi selama proses menuju pengkalisan ini tidak boleh berhenti ya. Terus saja pelan-pelan. Kurang lebih kita akan aduk selama 15 menit dulu ya. Nanti kita coba apakah udah kalis apa belum. Kan ya, jadi tangan ini agak narik ya, ini agak didorong gini ya, bukan gini. Nanti kalau gini nyeri cangkeng ya, sakit punggung. Jadi gerakannya kayak gini ya, ini ditarik ke bawah, ini didorong gitu ya. Coba kameranya bawa sini, liatin ke ini, ke adonan ya. Coba fokus lihat ke bawah ya, tekniknya, posisinya. Jadi ini ditarik, tempelkan ke dinding, diangkat ke atas ya. Tarik, tempelkan ke dinding, angkat ke atas. Boleh ke pinggir sebelah kiri, kemudian ganti ke sebelah kanan. Nah, kemudian tengah ya.
Nah, boleh tengah juga. Kemudian kita putar ya berbagai sisi. Oke, terus aja gini lakukan ya sampai betul-betul kalis ya. Nah, ini ya adonan masih kental ya. Ya, perhatikan. Jadi masih kental ya. Oke, di sana aja. Kalau adonan gede emang nggak usah ditunggingin ya. Biasanya kan kalau saya bikin adonan pakai satu gayung itu ditunggingin ya. Nah, ini pakai bikin 4 kilo. Jadi keadaan masih kental ya. Perhatikan. Ya, belum ada yang jatuh adonannya. Lanjut ya. Perhatikan tekniknya ya. Jadi si ember ini dindingnya kita yang bawah tarik, yang ini didorong, kemudian ke dinding embernya dihantamkan, agak ditarik ke atas ya, hantam, tarik ke atas ya. Oke. Punggung kita jangan bongkok gini ya, nanti punggung kita sakit. Jadi lurus aja. Ini posisi agak dekat dengan ini ya, jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh susah. Nah, agak dekat aja. Ya. Ini kaki di ini ya, dijepit ember ini. Pakai kaki biar nggak roboh embernya. Pentingnya proses pengadukan ini, karena kalau gagal nanti akan hasilnya kurang bagus ya. Jangan sekali-kali air ini yang satu gayung ini dimasukin ke sini sebelum ini kalis ya. Tidak. Tidak, Pak. Bisa enggak? Nah, sesekali dindingnya dibersihkan ya, supaya tidak ada tepung yang tidak larut. Sekali lagi saya sampaikan, salah satu yang bau tepung itu karena ngadonnya kurang matang ya, kemudian restingnya kurang lama. Nah, itulah yang bikin bau tepung. Dan vanilinya juga mungkin pilih cari vanili yang bagus ya. Aduh, capek ya kalau pakai rotan. Biasanya ada karyawan yang kerjainnya ini, saya turun tangan sendiri dulu ya, biar tahu teman-teman semuanya bahwa tidak selamanya kita bisa nyuruh orang terus ya. Ya, kita bisnis martabak, setidaknya yang punya martabaknya juga harus bisa ya. Tidak serta-merta hanya sebatas nyuruh-nyuruh saja. Jadi kita juga harus bisa ya yang punyanya. Nah, ini salah satunya. Jadi karyawan nggak masuk, ya kita yang turun tangan. Biar usahanya tetap jalan ya, tidak ketergantungan karyawan. Nah, ini dibersihin juga ya sela-selanya ini, biar proses pengadukannya bagus. Nanti kalau ada yang nggak keaduk, nanti proses di pemanggangannya ya yang akan mempengaruhinya. Oke, lanjut lagi ya. Perhatikan tekniknya ya. Ini start pelan-pelan ya. Tarik ya. Ini lurus. Ini didorong ya. Ini ditarik ke atas lagi ya. Tarik, lurus, dorong. Oke. Ini kunci utama ya. Jadi salah satu tiket menuju martabak itu bagus tidaknya itu salah satunya ini di teknik ini ya. Jadi mau resep apapun, mau resep sebagus apapun, kalau teknik ngaduknya sontoloyo,
Itu biasanya ada martabaknya kurang bagus ya, kurang ngembang sempurna. Jadi yang harus kita perhatikan itu selain resep juga iya ya, tapi teknik yang akan mendominasi bagus tidaknya suatu adonan martabak itu. Nah, nanti kalau ciri udah matang itu adonan warnanya agak mengkilap gitu ya, agak glowing. Mungkin karena percampuran air sudah menyatu sempurna ya dengan tepung. Capek ya, gak apa-apa lah, sehat, olahraga ya kalau pakai rotan ini. Coba dideketin lagi. Ini udah mulai ini ya. Jadi adonan itu banting, tarik ke sini, angkat ya. Supaya oksigen itu masuk ke dalam adonan ya. Dan nanti ketika momentum menyentuh dinding ember, si yang gugur undulannya itu pecah gitu ya. Nah, ini udah mulai menjelang ke kalis ya, udah mulai lentur, kayak ngaret gitu ya, kayak menyatu tuh, nggak putus. Nah, ini udah ciri kalis itu begitu. Ciri kalis yang sebelum dikasih air ya. Jadi ini kayak baginya gitu, kayak ulen. Lanjut dulu ya, terus. Nah, jeda dulu. Oke. Ini udah saya aduk kurang lebih 15 menit ya. Jadi keadaan adonannya, nah ini udah kalis ya, dia udah kayak ngaret gitu ya. Nah ini perhatikan baik-baik ya, simak, ini yang paling sulit ya, karena saya akan masukin air ya, yang sisa 1 gayung ini tadi saya masukin semua ya, saya masukin semua, dan ini adonan kental ya. Ini yang paling sulit ya, biasanya hati-hati di sini prosesnya. Karena adonan kental ini yang udah kalis itu, imbibisinya si air masuk ke dalam adonan agak susah ya. Nah, ikutin aja, perhatikan ya, kita masukin semua. Ini jangan diangkat ya, diputar aja. Putar. Perhatikan cara muternya, kalau gini nggak ada tenaga ya. Jadi tangan yang satu ini agak di sini ya, di sini boleh ya, atau di perut juga boleh. Misalkan berat ya. Nah gini, ini yang mainnya ya. Ini hanya penahan aja. Terus saja putar, bolak-balik. Ini penting ya, pelarutan ini harus terus sampai larut dengan sempurna. Tidak boleh ditinggalkan. Langsung ya. Kemudian aduk lagi. Jangan berhenti ini posisinya. Biar tidak menjadi ngaret ya. Fokus ke rotan ya. Ada gerakan putarnya sampai dinding ada. Tentokan ke pinggir kiri. Kemudian kalau mau ke kanan, ganti tangannya ya dengan ini. Yang kiri di bawah, yang kanan di atas. Ini diputar sesekali embernya. Nah, kalau yang sebelah kiri, tangan kanan di bawah. Putar. Ini soda dan baking kita udah jadiin satu ya. Kemudian kita kasih air tambahan ya. Tadi kan udah masuk 4.400 ya. Airnya udah masuk 4.400. Ini ada 400 lagi. Nah, kita ukur dulu berapa kira-kira. Ini soda dan baking saya jadiin satu ya. Kita
terlebih dahulu. Baking ini gak wajib ya, soda saja udah cukup. Tapi kalau yang mau pakai baking silahkan dicoba aja. Kalau saya sendiri pakai baking ya. Nah ini lihat reaksi yang pakai baking kayak berbuih ya. Masukin aja. Diputer-puter biar larut. Kita masukin semua aja ini ya. Jadi total air, jadi 1 kilo itu kita pakai 1200. Nah, perhatikan di sini agak dideketin. Ini ya tingkat kelenturannya. Udah selesai proses pemberian pengembang ya. Nah, selanjutnya kita nanti lanjut ya proses pemanggangan. Jadi sekali lagi saya sampaikan, resting yang lama itu ya saya anjurkan pakai es ya. Jadi sekali lagi jangan sampai tidak pakai es ya, apalagi di cuaca panas. Sangat dianjurkan sekali. Kalau misalkan tidak ada waktu, kalau misalkan waktunya waktunya lapang ya, maksudnya tidak ada kegiatan lain ya, resting cukup 2 jam saja cukup lah ya, 1 atau 2 jam udah bisa. Nah ini yang saya anjurkan itu ketika kita ada kesibukan lain, ada aktivitas lain, salah satu alternatif untuk supaya adonan kita awet yaitu dengan menggunakan batu es ya, bisa tahan resting selama 5 jam. Sekali lagi pastikan alat peralatannya ini harus steril ya. Nah, oke, coba lihat ke sini. Ini reaksi adonan ya, coba kelihatan ya. Reaksi adonan ada gelembung-gelembungnya itu. Nah ini salah satu reaksi dari pengembang tadi ya, itu aktif. Nah ini udah biarin aja seperti itu. Oke, lanjut ya. Jadi sekali lagi ilmu ngadon ya, 1 harus kenal dengan namanya kata kalis ya. Kemudian pengadukan pertama itu air harus kental terlebih dahulu. Kemudian kalau setelah kalis baru air dimasukin dan diaduk kembali ya. Pengadukan pertama itu yang paling penting ya. Usahakan jangan sampai ada jeda, jadi terus continue ya tanpa putus. Nah kecuali kalau udah pengadukan ke nomor 2, tahap kedua itu hanya melarutkan saja, itu bisa sesekali ada jeda nggak apa-apa, tapi ya sebaiknya sih dituntaskan saja. Demikian, salam Raja Rimba 81 untuk selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya, dan like, bagikan. Thank you. Ini kita coba yang pakai rotan tadi ya. Coba kita fokus ilmu pengapian ya, jangan lupa. Ini hasil yang udah dikasih topping. Ini berada di lokasi, berikan olesan rasa mesis ya. Kalau mengenai topping disesuaikan dengan harga jual aja ya, tidak matok berapa gibananya, disesuaikan dengan harga jual masing-masing daerah. Coba tetap perhatikan reaksi dari proses pematangan ini ya. Ini api full besar ya, api full besar. Lihat reaksi kalau menggunakan cincin api ini, suhu lebih stabil ya. Ini yang pakai teknik rotan tadi ya. Ketan 1 ya, bentar ya. Ya itu harus fokus ya, sambil ngerjain topping di atas itu juga harus konsentrasi juga ya. Perhatikan. Nah
Nah, ini ada yang pesan ketan lagi. Lihat teknik nuangnya ya, gerak cepat, secepat mungkin ya. Oke. Nah, itu sisa-sisa yang di atas, gunakan cangkir ya biar konsisten volumenya yang kita pakai ini. Ya, api dibesarkan. Nah, yang sebelahnya udah dimatikan tadi ya untuk mengontrol api berikutnya. Nah, ini awas yang ini kita cek yang ini ya. Nah, ini kan udah kering ya. Ini paling aman itu ini dibesarkan dulu sebentar baru kita matikan. Udah biar matang sempurna oleh suhu panas loyang tersebut. Harus matang ya, nggak boleh setengah matang kalau buat martabak itu. Tanda udah matang itu pinggirnya udah coklat. Nah, ini udah bisa. Silahkan diangkat. Nah, perhatikan teknik angkatnya ya. Tekan ke pinggir. Ya. Oke. Nah, ini bisa ditutup terlebih dahulu. Nah, supaya lemes ya si ininya. Daging martabaknya ya. Nah, ini sebelum mengerjakan itu pastikan dulu yang sana diselesaikan dulu ya, yang di apian. Nah, baru mengerjakan di posisi gini. Ya, sekali lagi teknik penopingan itu seperti yang udah saya jelaskan ya. Ini berada di ada sumber traffic yaitu Alfamart ya. Nah, inilah kita harus memanfaatkan lokasi tempat itu harus strategis ya. Diusahakan ada sumber keramaian. Ini berada di Jalan Lintas Sumatera, posisi Simpang KTS ini di posisi Sandaran Lampung Selatan. Nah, ini kalau dari luar ya harus nampak ya. Jadi banner kita ini harus mudah dibaca, jelas ya. Jadi sekilas dari kendaraan mobil pun bisa ya. Coba bisa. Apa sana? Nah, ini model gerobak saya ya. Jadi ini hanya manis aja yang di lokasi ini. Jadi ini buat areal konsumen ya. Kemudian kita atapnya permanen ya menggunakan asbes. Pastikan karyawan itu yang udah bisa ya. Tapi kalau yang belum bisa pun bisa dididik oleh kita ya. Dan nanti juga lambat laun akan bisa karena terbiasa ya. Itu aja ya, mudah-mudahan bermanfaat. Teknik ilmu rotan udah saya sampaikan.